Edunitas, being successful is easy. Halo sahabat Edunitas, balik lagi di Edu Info. Nah, kalau biasa yang ditemenin sama Kak Hilmi dan Kak Intan, kali ini berbeda. Ada kami berdua. Aku Delia dan aku Isna. Bentar. Aku minum dulu ya. Padahal baru mulai loh. Aus ini siang-siang, mataharinya panas banget akhir-akhir ini loh. Tapi tahu nggak sih kalau matahari itu dingin? Hah? Sejak kapan matahari dingin? Iya, aku juga baru tahu. Aku kira dia doang loh yang dingin. Krik. Mungkin karena terlalu dingin nggak sih? Jadi di kita tuh kerasanya panas. Oh, kayak es batu nggak sih? Iya. Es batu kan dingin banget ya. Tapi kalau lama dipegang itu tangan kita jadi ini nggak sih, panas gitu. Panas kayak sakit gitu kan? Ya benar-benar bisa jadi ya. Nggak ngerti sih. Bukannya matahari tuh kayak bola api gitu nggak sih? Iya ya, harusnya panas nggak sih seperti yang kita rasakan pada biasanya ya? Kok bisa dingin ya? Apa kita harus nanya ke orang yang expert ya mengenai ini? Boleh. Siapa tuh? Mahasiswa astronomi kali ya? Mungkin. Kalau gitu kita panggilin aja yuk mahasiswa astronominya. Ini dia mahasiswa astronomi. Nah, ini dia nih mahasiswa astronomi kita. Coba Kak kenalan dulu, namanya siapa? Kenalin, nama saya Rizky Ali. Saya lulusan mahasiswa astronomi tahun 2021 kayaknya, 2020 gitu ya. Oke. Baru-baru ini, sekarang udah lulus sih sebenarnya. Jadi alumni mahasiswa astronomi. Oke, kita mau nanya nih Kak, emang bener nggak sih matahari itu dingin? Bener sih sebenarnya ya, tapi tergantung ya. Maksudnya matahari dingin itu kan lebih ke arah perspektif kalau dibandingin sama teman-temannya. Gitu ternyata. Jadi ya kita balik lagi ya bahwa matahari itu kan sebenarnya cuma salah satu nama dari banyaknya bintang yang ada. Jadi kalau ada pertanyaan apakah matahari itu bintang atau bukan, ya, tapi apakah bintang itu matahari belum tentu. Kebayang nggak? Ya. Oke. Terus kenapa bisa dingin? Jadi matahari itu sebenarnya, bintang itu sebenarnya terdiri dari 7 kelas. Dan istilahnya kalau kita sebutnya pakai angka ya 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya kalau yang sebenarnya itu pakai abjad. O, B, A, F, G, K, M. Sedangkan matahari itu termasuk kelas 5 tuh. Di mana matahari itu punya sekitar temperatur permukaan sekitar 5.000 sampai 6.000 Kelvin atau 5.500 Kelvin. Berapa sih Kelvin jadi Celsius? Tinggal dikurangin 273 aja, itu jadi Celsius. 273. Ya, kalau seandainya Kelvin dikurangin 273 itu jadi Celsius. Intinya kayak gitu. Jadi kenapa matahari dibilang dingin? Karena tadi dia dibandingin teman-temannya yang di kelas-kelas atas itu tuh termasuk bintang yang dingin. Jadi berarti dia tuh bukan matahari itu bukan beneran dingin, tapi dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi kalau seandainya kita ngebandingin sama yang misalnya kelas paling atas itu bisa sampai 30 sampai 60 ribu Kelvin. Kalian bayangin, matahari itu cuma 1/6-nya gitu. Dan matahari itu kenapa dia termasuk bintang paling dingin? Karena yang semakin panas bintang itu warnanya akan jadi semakin warna biru, sedangkan semakin dingin akan semakin merah. Sedangkan kan matahari itu kita kenal kuning ya. Kayak gitu. Oke. Yang dingin aja udah sepanas ini, gimana yang panas? Terus kalau yang panas itu ada yang ngerasain nggak? Maksudnya apakah kita juga pernah merasakan bintang panas itu? Kalau dibilang ngerasain sih enggak ya, karena ya bintang terdekat kita kan matahari. Sedangkan yang paling dekat lagi tuh ada namanya Alpha Centauri. Itu tuh jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya apalagi sih? 4 tahun cahaya tuh maksudnya ini kayak kilometer, meter, tapi kita pakai tahun cahaya ya. Jadi tahun cahaya itu maksudnya adalah si cahaya itu buat nyampe ke bintang itu butuh waktu 4 tahun. Saking jauhnya ya. Saking jauhnya. Dan tadi ya maksudnya cahaya itu kecepatannya bisa sampai 300.000 kilometer per detik. Maksudnya 300.000 sejauh itu. Iya betul. Oke. Jadi istilahnya cahaya itu mau keliling bumi itu dalam 1 detik bisa 8 kali lah. Itu buat menggambarkan seberapa cepatnya cahaya. Wow, menarik nih teman-teman. Oh iya, dan matahari itu dengar-dengar katanya semakin lama semakin membesar ya? Iya benar, aku pernah dengar itu. Betul, tapi itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirin ya, karena
seluruh bintang pun sebenarnya membesar. Karena kalau dia udah makin tua, dia udah nggak kuat lagi nahan bebannya sendiri, dia jadi makin gede. Ya itu kan ya kita sempat dengar kayak istilahnya matahari bisa sampai bumi lah segala macam besarnya, dan ya, itu bisa itu emang beneran terjadi. Tapi kapan? Pertanyaannya kapannya itu adalah ya setelah matahari udah tua. Tapi kapan tuanya? Tuanya itu sekitar paling 4,5 miliar tahun lagi. Masih lama. Tapi kalau misalnya semakin besar, dia semakin panas nggak yang kita rasa? Kalau panas sih sebenarnya hampir sama sih, hampir sama aja. Cuman kan dia jadinya semakin dekat sama kita ya. Apalagi kan sekitar 4,5 miliar tahun lagi tuh, ya betul-betul matahari gedenya itu bisa sampai ke orbit bumi gitu. Sampai makan ke buminya. Membesar itu dampaknya apa ya? Ya hancur bumi. Pasti kan planet-planet yang ada di sekitar matahari itu kan, terutama yang di dalam ya, yang di dalam tuh maksudnya kayak Mars, Merkurius, Venus, Bumi, itu tuh pasti kena dampaknya. Sedangkan yang jauh-jauh sih nggak terlalu. Cuman tadi setelah dia membesar, ya nggak selamanya membesar. Karena ketika dia udah makin nggak stabil, dia akan ngempis lagi terus dia meledak. Disebut namanya planetary nebula. Itulah kalau seandainya kita lihat nebula, kalau lihat foto-foto nebula, itu sebenarnya gambaran dari bintang yang udah mati. Tapi aku mau nanya lagi nih Kak, itu mengembangnya karena apa? Jadi gini, matahari atau bintang-bintang itu kan dia punya sumber energi ya, istilahnya di dalam intinya. Nah intinya itu adalah bahan bakar si matahari. Nah kalau bahan bakarnya habis, si matahari itu bakal ngembang. Kenapa ngembang? Sebenarnya ini ada fisikanya ya, istilahnya ada gaya gravitasi dan ada gaya, saya lupa gaya apa, intinya berlawanan itu. Jadi kalau seandainya intinya habis, gravitasinya nggak kuat, otomatis dia malah ngembang. Itu saintifiknya lah. Tapi intinya karena bahan bakarnya habis aja. Oke, bermanfaat banget nih penjelasan dari Kak Rizky. Kita jadi tahu nggak sih? Yang awalnya kita cuma ngerasain matahari itu panas, ternyata kita udah tahu nih. Banyak banget ya. Betul. Kak, mau nanya itu kalau tentang tadi ada pembahasan sedikit tentang black hole ya. Itu dia nyedot-nyedot apa sih Kak? Maksudnya apakah berpengaruh buat alam semesta itu atau emang ada dampaknya black hole itu? Saya sedikit jelasin. Oke, boleh. Oke, black hole ya. Jadi sebenarnya ya kita harus tahu asal usulnya dulu. Jadi black hole itu apa? Jadi black hole itu sebenarnya kuburan bintang, kalau kita bisa dibilang. Jadi black hole itu adalah bentuk akhir dari hidup bintang. Tapi bukan semua bintang ya, karena kayak matahari itu nggak bisa jadi black hole karena dia istilahnya terlalu kecil dan terlalu dingin, kita bisa dibilang. Jadi siapa yang bisa jadi black hole adalah bintang-bintang kelas atas tuh, yang kelas-kelas pertama yang panas banget, yang warnanya biru dan gede banget. Itu biasa akhir hidupnya itu dia jadi black hole. Kenapa dia jadi black hole? Karena bintang itu kan tadi ya, kayak matahari kan tadi dia bisa membesar, dia bakal mengecil dikit terus meledak. Nah ini juga terjadi di bintang yang besar gitu, bintang yang kelas atas, dia meledak tapi ledakannya jauh lebih besar dibandingkan ledakannya sematahari. Makanya kan kadang-kadang kita suka dengar tuh ada namanya supernova, hypernova, itu ledakan yang luar biasa. Nah ledakannya itu merobek istilahnya ruang dan waktu dari di luar angkasa. Makanya hasil robekan itu jadinya black hole. Nah black hole itu sebenarnya kita nggak bisa lihat sama sekali, dia itu kayak hantu lah bisa dibilang. Tapi kita cuma bisa lihat efek dari apa yang dia timbulin di sekitarnya. Contoh, misal ada bintang lewat sekitar black hole, dia langsung kesedot. Jadi nggak ada yang bisa kabur dari black hole siapapun, bahkan cahaya pun pasti kesedot. Gitu. Betul. Makanya black hole itu gelap, betul. Karena menyedot cahaya. Kenapa? Yang masuk ke black hole terus nanti kemana? Itu masih jadi pertanyaan yang lain sebenarnya. Gitu. Jadi ya ada lubang hitam terus nggak entah kemana. Kalau seandainya kita pernah nonton film Interstellar kan itu sebenarnya bakal menghubungkan ke yang lain ya. Misalnya kalau kita bikin kertas dilubangin kan pasti ada titik keluarnya tuh. Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Masalahnya kita nggak akan pernah bisa mendekati black hole. Kenapa? Kenapa tuh? Karena ada teori namanya spaghettifikasi ya benar. Jadi kalau seandainya kita di dekat black hole, itu kita bakal ketarik kayak spaghetti. Kenapa kita ketarik kayak spaghetti? Karena itu tuh punya gaya gravitasi yang beda-beda. Kalau di kita kan
ya kalau di dulu ya SMA kita belajar itu kita 9,8 meter persegi apa meter per second apa lupa lah. Itu pokoknya kalau yang di bumi. Sedangkan kalau di black hole itu istilahnya setiap ketinggian itu punya gaya gravitasi yang beda. Semakin dekat black hole semakin kuat. Artinya kita masukin tangan gini, ini udah tarik duluan tapi ini masih tinggal. Kayak gitu. Makanya disebut spaghettifikasi. Itu arahnya kemana ya nggak tahu. Dan di situ ada istilahnya, jadi ya hukum fisika masih belum berlaku lah di situ. Kita seluruh ilmu fisika kita masih belum bisa menjawab hal itu. Oke. Aku jadi kebayang dikit karena membayangkan film Interstellar. Oke. Oh tadi pertanyaan ini ya, maksudnya aku jadi tertegun sendiri juga. Kenapa tadi ya black hole apakah membahayakan kita atau enggak? Iya sebenarnya saat ini nggak ada black hole yang dekat dengan kita. Gitu. Kalau di film Interstellar beda lagi ya. Kalau di film Interstellar kan dia ada di bawah Saturnus tuh, di bawah cincin Saturnus. Tapi ini nggak kita. Berarti black hole tuh ada banyak banget dong ya? Betul, ada banyak banget. Sebenarnya semuanya bisa jadi black hole. Bahkan bumi bisa jadi black hole. Loh, gimana caranya kalau seandainya bumi tuh kita mampetin sampai sebesar biji kacang itu akan jadi black hole. Tapi kan masalahnya kan kita nggak bisa. Gitu, dan itu kan terjadi buat bintang-bintang bermassa besar. Sampai sekarang ada nggak sih penelitian black hole yang ditemukan atau? Udah ada. Intinya kita nggak pernah bisa melihat wujud fisiknya, cuman kita cuma bisa melihat ya reaksi di sekitarnya. Kayak hantu lah, kita nggak akan bisa melihat hantu, tapi kita bisa melihat gelas jatuh karena hantu. Jadi gambar-gambar yang selama ini kita lihat itu apakah itu penggambaran doang, ilusi atau apa gitu? Ya bisa kebanyakan ilustrasi sih. Sama paling kita berhasil kemarin bukan kapan ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita berhasil dapat, bukan kita ya, tapi ya dari pihak NASA ya berhasil motret tuh black hole. Jadi betul-betul wujudnya, bukan wujudnya ya, cuma lubang hitam doang gitu aja ya, sama cahaya-cahaya di sekitarnya gitu. Dan itu tadi black hole tuh benar-benar mempengaruhi bintang-bintang yang ada di sekitarnya gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak kita tahu galaksi kan, ya inti pusat dari galaksi itu kan supermassive black hole. Black hole yang gede banget istilahnya. Gitu. Makanya seluruh bintang hampir bisa berapa tuh, ratusan miliar bintang yang ada di galaksi itu kan keliling ke pusat galaksi. Tapi itu sih black hole. Gitu. Wah, menarik banget ya untuk bahas black hole ini. Dari awalnya kita bahas matahari kenapa bisa dingin, jadinya kita bahas keseluruhan black hole. Dan tertarik nggak? Tertarik banget sih, tapi wah itu panjang banget sih kalau mau dipelajari ya. Kira-kira ada tanya lagi nggak nih buat kakaknya? Lebih ke tertegun aja nggak sih mendengarkan penjelasan Kak Rizky? Makasih ya Kak, udah dijelasin panjang lebar sampai kita ngerti lah sedikit-sedikit tentang astronomi. Kesimpulannya adalah ternyata matahari itu dingin kalau dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya yang lebih panas. Gitu ya, teman-teman catat. Untuk hari ini cukup dulu infonya ya. Kalau mau yang lebih lanjut bisa di Edunitas Info di website berikut ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Edunitas. Dadah! Edunitas, being successful is easy.